artinya tidak boleh miskin. Nah, maka saya menjabarkan ini. Assalamualaikum. Miskin itu penyebabnya apa? Ya tentunya secara ekonomis, kekurangan dan lain-lain lah. Tapi intinya yang harus diterobos adalah roh. Maka saya mengumandangkan merdeka yang pertama itu merdeka roh, jiwa. Jiwa ini harus merdeka, tidak boleh ada jiwa kintel. Kintel itu kodok kolong. Bung Karno pernah mengatakan jangan jadi bangsa kintel. Ceramah dari kodok tapi di bawah kolong. pimpinan pondok pesantren yang tak pernah melompat di bawah tempurung. Salam Panji. Jangan pernah menjadi bangsa kuli. Dari video ini Kuli itu menol. Pekerjaan yang paling rendah yang tidak dimiliki oleh orang berpendidikan. Men. Kalau bahasa Inggrisnya men, kalau bahasa Belandanya man. Nol. Orang yang kosong. Kosong dari apa? Kosong dari merdeka roh. Kosong dari merdeka fikir. Fikir tidak merdeka, maka dia menjadi manol. Kerjanya apa? Kerjanya adalah otot. Sekalipun bangsa itu kuat, otot kawat balung besi. Kalau terus-terusan dipakai manol, ropos itu kawat dan besinya itu. Membuat manusia ini. Merdeka yang ketiga adalah merdeka ilmu. Ilmu itu tidak satu. Inilah yang harus ditempuh. Ini basis daripada menghilangkan apa yang dinamakan kemiskinan. Kapasitas seorang. Artinya lagi-lagi kepada pendidikan yang harus ditempuh oleh bangsa ini. Dunia, dimana tidak ada lagi pendidikan yang tidak pernah apa namanya sulit ditempuh. Hanya untuk kepentingan. Saya pernah menyampaikan kalau ingin mendidik bangsa ini menjadi bangsa yang seperti dikehendaki oleh dasar negara, buatlah pendidikan yang mempunyai dormitory, kampus dari tingkat dasar sampai menengah pertama sampai menengah atas, kemudian universitas dalam satu kampus besar, berkabupaten dan sebagainya. Maka bisa dirancangkan, disetarakan pendidikan ini. Tidak ada orang miskin, tidak ada orang kaya masuk dalam satu kancah pendidikan, keluar dari tingkatan menengah itu sudah berpikir yang sama, tidak kaya, tidak miskin, punya pandangan sama terhadap hidup dan kehidupan. Itu basis pendidikan. Dia adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi. Kita masih merasakan Indonesia akan maju kalau ada investor asing menanam modalnya di negeri sendiri, di negeri kita. Ini berpikir tolak belakang dari founding father. Bung Karno pernah mengatakan jangan pernah tatkala merdeka itu kita mengundang orang asing untuk membangun di Indonesia, menanam modalnya di Indonesia. Jangan. Bung Karno. Lebih baik kita punya hutang dan membayar hutang daripada kita mengundang orang asing untuk membangun Indonesia. Imperialisme baru akan datang. Penjajahan baru akan datang. Neokolonialisme akan bercokol. Nikolin. Dulu saya pernah membaca apa yang diungkapkan oleh Nelson Mandela. Hakikat merdeka adalah masih merdeka. Yang nggak baik atau yang nggak buruk semuanya udah kami serahkan kepada pemerintah, dan pemerintah sudah hadir, alhamdulillah. Lalu adapun sekarang ini dilimpahkan, memang perkaranya kan di Indramayu. Oleh karena itu biasanya aturannya diadilinya di pengadilan negeri. Walaupun dari Kejaksaan Tinggi pernah datang ke kami bisa pertimbangan di mana gitu. Seharusnya di Indramayu, tapi berdasarkan pertimbangan saya tadinya kami mengusulkan kalau bersama sudah kami percaya pemerintah ya diadili di Jakarta supaya apa, satu situasi kondisi sudah panas, secara politik juga menghangat gitu. Lalu kemudian ya banyak hal lah yang jadikan pertimbangan, kami memohon agar diadilinya di Jakarta atau di Bandung. Lalu kemudian
Panji Gumilang dianggap baik atau dianggap buruk, semuanya udah kami serahkan kepada pemerintah. Dan pemerintah sudah hadir, alhamdulillah. Lalu adapun sekarang ini dilimpahkan, memang perkaranya kan di Indramayu. Oleh karena itu biasanya aturannya diadilinya di pengadilan. Walaupun dari Kejaksaan Tinggi pernah datang ke kami minta pertimbangan di mana gitu. Seharusnya di Indramayu, tapi berdasarkan pertimbangan saya tadinya kami mengusulkan kalau bersama sudah kami percaya pemerintah ya diadili di Jakarta supaya apa, satu situasi kondisinya sudah panas, secara politik juga menghangat gitu. Lalu kemudian ya banyak hal lah yang jadikan pertimbangan, kami memohon agar diadilinya di Jakarta atau di Bandung. Lalu kemudian sekarang ini kemarin beredar dilimpahkan ke Indramayu, tapi lihat situasi dan kondisi hukum yang kemudian dilanggarnya, yang kemudian dibuat jalan keluarnya. Karena mulut Hukum sesungguhnya bagi orang yang mengedepankan nuraninya ini tidak terlalu penting. Hukum itu menjadi penting kalau orang bejat nuraninya aneh lagi atau rusak nuraninya, maka hukumlah yang dijadikan tamengnya. pemerintah Tapi orang yang mempunyai nurani yang diasah setiap saat, maka hukum itu menjadi tidak punya arti apa-apa. Entah itu kitab undang-undang hukum pidana atau hukum-hukum yang lain. Mengapa? Karena nurani orang itu adalah nilai kebenaran yang hakiki. tentu saja Dalam ajaran Islam, tatkala ada sesuatu, dasar suruh bertanya kepada dhamir, pada nurani. Tanyalah nuranimu, akan menjawab. jelas siapa Nah, saudara-saudara, orang bangsa Indonesia ini arif. yang memiliki Sejak mendirikan negara Indonesia, dari yang tidak ada menjadi ada, jahat ya, sebelum ada itu sudah ditetapkan secara bersama-sama, menginginkan bukan oleh sekelompok, tapi berbagai-bagai, zaitun. menetapkan sebuah dasar. Ada pihak-pihak Nurani itu intinya nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kebersatuan, nilai kemufakatan, nilai hidup dengan penuh kesejahteraan. Itu nurani. padahal dia tidak berbuat apa-apa. Tidak ada manusia yang nuraninya itu saya ingin tidak sejahtera. Tidak ada. Semua ingin sejahtera. Masyarakatnya Saya ingin bermufakat supaya menemukan sesuatu yang baik. Itu nurani. bekerja Tidak ada yang selain itu. ya Aku ingin bersatu. Itu nurani. orang katanya banyak Aku ingin mengedepankan nilai kemanusiaan dan keberadaban. Itu nurani. Aku ingin mendekatkan diri kepada Tuhan karena Tuhan itu yang menguasaiku. Itu nurani. Artinya, apa yang ada pada diri manusia itu di atas tangan Tuhan atau dalam genggaman Tuhan. agama Entah hatinya, entah matanya, entah akalnya, entah fikirnya, entah fisiknya, masyarakat entah di depannya, entah di belakangnya, entah samping kanan, samping kiri, atas dan bawah. di Itu atas kita pondok pesantren peliharaan Tuhan. Jika nuraninya itu menjadi nurani yang dapat rumah lurus, borbit